Bab 51. Isabel pun menjelaskan secara detail sampai ke akar-akarnya apa yang terjadi pada dirinya kepada presiden dan istri presiden. Tetapi fakta bahwa mereka berdua hanya menjalankan perkawinan kontrak masih dirahasiakan. Pokoknya masalah ini juga hanya diketahui oleh beberapa orang. Setelah berbicara sampai akhir percakapan mereka, Isabel pun mengeraskan suaranya dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana presiden dan ibu presiden melihat masalah ini. Di dalam hatiku, Ravindra adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Buat aku dan keluarga aku tidak usah dibilang lagi. Aku berani percaya bahwa hubungan kita ke depannya pasti akan membaik." Mendengar Isabel yang menjelaskan seperti ini, terutama ketika Isabel menceritakan ketika dirinya dijual oleh pacarnya sendiri dan dia dimarahi habis-habisan oleh keluarganya, istri presiden tidak bisa menahan untuk tidak menghapus air matanya. Benar-benar anak gadis yang malang. Istri presiden pun berkata kepada presiden, "Walaupun perilaku mereka sedikit menipu, tetapi hari ini aku bisa melihat dengan jelas Ravindra sangat sayang dan mencintai istrinya. Dan aku juga berani percaya kalau ke depannya hubungan mereka akan semakin membaik. Jadi, apakah kamu benar-benar mencintai suamimu?" Bapak Presiden pun bertanya kepada Isabel. Mata Isabel pun terbuka lebar. Apakah dia benar-benar menyukai Ravindra? Apakah dia ada hak untuk menyukainya? Dia dan Ravindra hanyalah sebatas perkawinan kontrak. Tetapi demi untuk melindungi orang lain, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti ini? Isabel pun melihat ke arah presiden dan istri presiden lalu berkata, Suka dan cinta harusnya bukan hal yang sama, kan?" Dia bilang suka dengannya, harusnya ini tidak termasuk berbohong, kan? Lagian, Ravindra juga memberikannya makan, tempat tinggal, dan lingkungan yang bagus. Dan ia juga memberikan anaknya sebuah identitas yang benar. Dia masih bisa meminta apa kepadanya? Setelah mendapat jawaban dari Isabel, presiden dan istri presiden baru merasa puas dan mengangguk-anggukkan kepala mereka. "Sudah waktunya makan. Ayo kita makan bersama." Ibu presiden berkata sambil melihat ke arah jam. "Walaupun sudah memastikan tubuh kamu tidak ada masalah, tetapi masih saja ingin mentraktir kamu makan. Seharusnya aku yang mentraktir kalian." Isabel merasa sedikit sungkan dan langsung menjawabnya, "Baiklah, jangan mempermasalahkan masalah kecil ini lagi. Ayo jalan, kita pergi makan ke restoran." Presiden pun beranjak berdiri dan menggandeng istrinya lalu berkata kepada Isabel, "Traktir kamu makan kali ini sebagai tanda terima kasih kami." Isabel pun menggigit-gigitnya dan berkata dalam hati, kali ini ia harus memakan bersama mereka. Dia sudah berusaha sebanyak ini, kalau saja kali ini dia gagal, bagaimana boleh? Isabel langsung tersenyum dan memunggungkan badannya. "Baik, kali ini saya pun menerima dan menghormati kalian." Presiden dan ibu presiden pun melihat ke arah Isabel
dan menganggukkan kepala mereka. Mereka sangat puas kepadanya kali ini. Setelah ketika orang itu menjelaskan kesalahpahaman selama ini, sambil berbincang-bincang, tidak kerasa mereka pun sudah sampai di ruang VIP. Restoran itu di lantai 6. Kita terus mendengar kalau semua makanan enak kota es itu bisa ditemukan di restoran Banteng Presto. Ternyata memang benar. Presiden pun terus menganggukkan kepalanya dan memuji tempat itu. Tempat duduk di sini sangat bagus. Tidak hanya makanannya yang enak, tetapi pemandangannya yang juga sangat indah. Benar sekali. Kali ini kita harus mencoba semua makanan terkenal di kota es. Istri presiden pun tersenyum sambil berkata kepada Isabel, "Tetapi kalau saja cuma kita berdua yang makan, sepertinya sedikit terasa sepi. Hari ini kita bisa memohon istri Ravindra untuk menemani kita makan." Presiden, istri presiden, kalian berdua sudah terlalu sungkan. Asalkan kalian perlu, kapanpun aku bisa menemani dan memperkenalkan makanan enak di kota es kepada kalian. Isabel pun langsung menjawabnya. Ketika orang itu pun mencari tempat duduk dan duduk di dalam restoran itu, Vincent yang duduk di ruangan sebelah pun tercengang. Dia sendiri benar-benar mengira ia sedang bermimpi. Kenapa suara wanita itu? Menunggu ketika Vincent berusaha untuk mendengar suara itu dengan sungguh-sungguh, suara itu malah menghilang lagi. Vincent pun merasa tidak sabaran dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang terjadi pada dirinya beberapa hari ini? Kenapa di dalam kepalanya ia terus mengingat wanita itu? Apakah karena alasan wanita itu mirip sekali dengan Sasha? Ketika Vincent masih berpikir, tiba-tiba terdengar suara orang mengetok pintu. Direktur Vincent benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini. Bagaimanapun juga, kota es adalah tempat keluarga kita darah. Direktur Vincent datang ke sini, harusnya keluarga kita darah yang traktir. Bagaimana boleh membiarkan Direktur Vincent yang mentraktir? Suara Ravindra yang santai itu pun terdengar dari luar pintu. Ternyata orangnya belum sampai, suaranya sudah kedengaran dulu. Vincent mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Dia hanya melihat Ravindra yang berjalan ke arahnya. Direktur Ravindra sudah terlalu sungkan. Awalnya kan memang seharusnya aku yang memberikan hadiah minta maaf kepada Direktur Ravindra dan istri Direktur Ravindra. Vincent menjulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Ravindra. Dari awalnya kan memang kita yang salah. Hadiah minta maaf itu adalah sebuah keharusan. Ravindra pun berjabat tangan dengan Vincent, dan pada saat itu juga Ravindra bisa mengetahui kalau Vincent hampir sama. Di dalam hati Vincent juga ia sedang diam-diam terkejut. Ravindra hanya takut kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang didengarnya. Laki-laki ini memang selalu kelihatan sangat tinggi dan dingin, membuat semua orang pun tanpa disadari memberikan hormat kepadanya. Kalau saja bukan karena aura dia lebih hebat darinya, mungkin saja dia akan menjadi sama dengan orang ini.
diberi tekanan oleh karena auranya dan memberi hormat kepadanya. Pada saat itu, di dalam hati Ravindra, ketika ia berada di luar negeri dan mendengar orang lain memuji Vincent, ia hanya merasa itu semua palsu dan tidak ada buktinya. Dia selalu merasa sebuah anak muda yang baru terkenal ada apa hebatnya. Tetapi ketika saat itu dia berhadapan langsung dengan Vincent, dia bisa merasakan dengan sangat dalam perasaan bahwa ia dan orang ini memiliki banyak kesamaan. Bagus juga, Vincent ini sangat mirip dengan dirinya. Dia juga adalah sebuah laki-laki yang berkelana. Hanya saja ia menunjukkan semua aura organnya dan Vincent menyimpan itu semua di dalam hatinya. Lawannya yang seperti ini, bagaimana bisa ia tidak merasa waspada? Seperti ini, dua raja yang berdiri di puncak kerajaan bisnis di dalam ruangan VIP yang kecil ini, mereka berdua saling mencari tahu kekurangan, bertarung satu sama lain. Di keadaan yang seperti ini, pembahasan mereka semua sepertinya sangat formal dan terarah. Kalau saja bukan, maaf sekali, ini adalah kesalahan bawahan saya yang tidak hati-hati dan mendorong istri Anda untuk menunjukkan rasa bersalah saya rela membayarnya. Lalu jawaban dari Ravindra juga sangat formal. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Direktur Vincent tidak usah merasa sungkan seperti ini. Bagusan kita membahas tentang kerja sama kami selanjutnya. Jawabannya pun seperti ini. Yang di sini di suasananya sangat merendah, yang di sana suasananya sudah sangat memanas. Setelah mendapat pengakuan dari presiden dan istri presiden, Isabel pun sudah merasa lega. Lalu ia pun menemani mereka berdua makan dan merasa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Terutama ketika Isabel bercerita tentang itu membuat presiden dan ibu presiden merasa sangat lucu dan tertawa. Benar-benar tidak menyangka. Saat kecil kamu berlika-liku, kamu pernah berpikir untuk mencari kembali orang tua kamu tidak? Istri presiden tidak bisa menahannya dan bertanya. Mungkin saja pada saat itu mereka membuang kamu karena sudah tidak ada pilihan lain. Aku juga pernah memikirkan hal ini, tapi aku rasa sekarang hidupku juga cukup baik. Mungkin ini semua sudah diatur oleh yang di atas. Kalau saja suatu hari nanti aku bertemu dengan orang tuaku, aku akan terus menghormati mereka. Tetapi ibuku yang di sini selamanya adalah ibuku. Aku tidak bisa meninggalkannya dan tidak peduli kepadanya. Isabel mengepalkan tangannya dan wajahnya penuh dengan harapan. Harapan terbesar aku selama hidup ini adalah bisa membiarkan ibuku hidup dengan bahagia. Aku harap ia bisa terus senang. Uang, kedudukan, dan martabat, semua ini sebenarnya tidak begitu penting untukku. Tatapan mata presiden pun tertuju kepada Isabel. Dia benar-benar adalah seorang wanita yang sangat simpel dan tidak begitu memperhatikan penampilannya. Di sekujur tubuhnya, ia tidak menggunakan barang bermerek apapun. Baju yang ia kenakan juga bukan baju yang paling tren dan bermerek.
tetapi pakaian yang nyaman adalah yang terpenting untuknya. Seorang gadis yang begitu hormat kepada orang tuanya, bagaimana bisa adalah orang yang berkira. Kali ini Isabel mendapat nilai plus lagi dari presiden. Sekalipun ia juga memberikan nilai tambahan kepada Ravindra. Orang Korea adalah orang yang sangat memperhatikan hormat kepada orang yang lebih tua. Mereka paling menyukai orang yang mempertahankan kepolosannya dan menghormati orang tuanya seperti Isabel. Bisa menikahi wanita seperti ini, masa depan Kitadara Finance Group sangat terang. Isabel meletakkan alat makannya, lalu berkata dengan penuh perasaan maaf. Maaf, aku pergi ke toilet sebentar. Presiden dan ibu presiden pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat setelah itu, Isabel baru meninggalkan meja makannya. Berdiri di depan cermin kamar mandi, Isabel pun muntah. Untung sekali, kali ini ia sudah bisa melewati rintangan ini. Harusnya tidak ada masalah lain yang keluar lagi kan? Isabel pun mencuci tangannya, lalu menarik tisu dan mengelap tangannya. Lalu ia memikirkan apa yang harus dikatakannya lagi. Lalu dari belakangnya ia mendengar orang yang berbicara dengan suara yang sangat bahagia. Beneran adalah kamu. Aku tidak mengenal orang yang salah kan? Ternyata kamu benar-benar ada di sini. Isabel menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki sedang melihat ke arahnya dengan muka penuh dengan senyum. Isabel merasa muka ini sedikit familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia bertemu dengan orang ini. Kelihatannya, sepertinya kamu sudah lupa dengan saya. Aku adalah Vincent. Kita sudah pernah bertemu 2 kali. Melihat tatapan Isabel yang terbingung, dia pun langsung berkata, kebetulan sekali, ini sudah ketiga kalinya kita bertemu. Semoga sekali lagi kita bertemu, kamu sudah bisa mengingat aku dan namaku. Ini adalah pertama kalinya Vincent dilupakan wanita yang sudah ditemuinya 2 kali. Ini membuat Vincent merasa sangat terpukul. Wajahnya adalah wajah tampan yang biasanya menduduki kedudukan juara 3 pertama. Ah, ternyata kamu. Sekarang Isabel baru mengingatnya. Lalu ia pun berkata, kamu seharusnya bukan mengejar aku sampai ke sini untuk mengembalikan uang kan? Ah, benar. Aku sepertinya lupa bertanya kepada supir. Mobil Mercy itu sudah selesai diperbaiki belum? Pada saat itu pun Vincent terdiam. Baiklah, muka tampannya yang biasanya sangat berguna di depan wanita-wanita, sepertinya di depan wanita ini yang dia ingat adalah uang. Supaya wanita ini tidak menanyakan soal uang lagi jika mereka bertemu. Vincent pun memberikan kartu kreditnya kepada Isabel. Ini adalah biaya perbaikannya, mohon Anda terima. Isabel pun membesarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat orang yang secara sendirinya memberikan uang. Sekarang aku sudah membayar uang perbaikannya. Kamu boleh kasih tahu aku nama kamu siapa? Vincent menundukkan kepalanya dan tersenyum kepada Isabel. Dilihat dari ini, ia benar-benar sama persis dengan Sasha. Ah, nama saya Isa. Sebelum Isabel menyelesaikan apa yang hendak dikatakannya, tiba-tiba perutnya terasa mulas sekali.
Isabel menggunakan satu tangannya untuk menutup mulutnya dan langsung menerobos Vincent dan melambaikan tangannya kepadanya, lalu membalikkan badannya dan langsung masuk ke dalam toilet. Vincent baru saja mau mengejarnya, tetapi ketika ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ini adalah kamar mandi wanita, ia hanya bisa menunggunya dengan diam di depan. Wanita ini unik sekali. Vincent, Direktur Ravindra bilang di rumah ada urusan mendadak. Dia mau kamu segera ke sana. Sekretarisnya berjalan dengan langkah besar ke arahnya. Vincent sedikit kecewa, lalu meninggalkan kamar mandi itu. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan membalikkan badannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Isabel keluar dari kamar mandi, ia melihat Vincent sudah tidak ada di depan. Ia melihat kartu kredit yang ada di tangannya. Lalu Isabel berkata sendiri, di dunia ini masih ada orang yang sebaik ini. Demi bisa membayar biasa perbaikan, dia malah memberikan uang secara otomatis kepadaku. Baiklah, ini adalah biaya perbaikan mobil, jadi aku boleh menerimanya. Aku tidak mau ketika aku meninggalkan Ravindra nanti, aku masih harus utang biaya perbaikan